Jumawah sok nasihati Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Karena sejarah telah mencatat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, para pejabat tinggi negara joget-joget di istana. Bareng Farel Prayoga nyanyi lagu Ojo Dibandingke milik Abah Lala. Kemudian hari ulang tahun RI yang ke-78. Para pejabat tinggi negara joget-joget lagi bareng Putri Aryani nyanyi lagu rungkat milik Vicky Tri Prasetyo. Cobalah direnungkan dan dihayati, apakah kegiatan seperti ini tidak menyakiti hati dan perasaan rakyat yang masih miskin? Sedangkan Rasulullah SAW saja melarang para sahabat agar tidak melebihkan pakaian mereka. Hanya soal pakaian yang dilebihkan akan menjadi isbal, sehingga para sahabat rata-rata pakaiannya di atas mata kaki. Mengapa? Karena kalau para sahabat yang kaya raya memakai baju yang berlebih, maka akan menyakiti perasaan, akan menyakiti hati orang-orang miskin. Karena orang miskin tidak mampu untuk membeli baju yang berlebih. Lah ini, para pejabat tinggi kita di negeri ini joget-joget riang gembira. 2 kali hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Joget-joget seolah-olah tidak memikirkan perasaan dan hatinya rakyat yang masih miskin. Apakah rakyat kita semuanya hidup kaya raya, hidup senang dan bahagia? Apakah rakyat kita sudah tidak ada pengangguran sama sekali? Apakah rakyat kita sudah tidak ada yang jadi pengemis di jalan-jalan dengan menggendong anak-anak kecil, menggendong bayi? Mereka harus bertempur di tengah jalan, kepanasan. Mereka kena debu dan knalpot kendaraan, Masya Allah. Apakah rakyat kita sudah nggak ada yang terjerat hutang rentenir? Apakah rakyat kita sudah tidak ada yang terjerat kena pinjol, pinjaman online, hanya demi untuk makan dan menyambung kehidupan? Sedangkan Masya Allah, seolah-olah kita tidak tahu malu, joget-joget riang gembira ketika merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Dengan alasan, ini kan hari ulang tahun, kenapa kita tidak bisa gembira ria? Itu hak, silahkan kalau memang hati dan mata Anda buta. Buta tidak mampu merasakan penderitaan rakyat. Rakyat masih banyak yang miskin, wahai kawan. Rakyat masih banyak yang terjerat hutang rentenir. Rakyat masih banyak pengangguran. Bahkan rakyat masih banyak yang menjadi TKW di luar negeri hanya sebagai pembantu rumah tangga. Kalau TKW-nya menjadi tenaga ahli misalnya, menjadi bidan, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi insinyur, silahkan. Atau menjadi guru, atau menjadi para ahli di luar negeri, silahkan. Asal TKW-nya jangan menjadi pembantu rumah tangga. Ini harkat martabat bangsa kita diinjak-injak di negeri sana. Karena rakyat kita kirim, kita impor ke luar negeri hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga. Ayolah kita berpikir waras, berpikir cerdas. Rakyat kita masih banyak yang menderita, kawan. Kita yang di bawah ini setiap hari merasakannya. Apalagi setelah kami membuka channel YouTube memberikan ijazah doa-doa, Masya Allah. Satu persatu mereka datang. Mereka mengeluhkan kehidupannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sedangkan para pejabat tinggi negara, Masya Allah, gak mau peduli. Mau rakyat miskin, mau rakyat menderita, mau rakyat kelaparan, mau rakyat terjebak dengan hutang pinjol sampai banyak yang bunuh diri, gak peduli. Ini negeri macam apa? Nah, kalau kita nasihati, ini adalah demi cinta. Kita cinta kepada para pejabat negeri ini. Karena cinta maka wajib kita nasihati. Kewajiban kita hanya memberikan nasihat. Masalah diterima atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kewajiban kita adalah memberikan nasihat, pantas atau tidak. Ketika rakyat masih banyak yang menjadi pengangguran,
Ketika rakyat masih banyak yang menjadi TKW di luar negeri, meninggalkan suami dan anak-anak, mereka menjadi pembantu di luar negeri. Kita harus malu, wahai kawan, kita harus malu. Kita kalau seandainya terpilih menjadi pemimpin di negeri ini, maupun pemimpin di gubernur, maupun pemimpin di daerah, kabupaten atau kota, atau kita menjadi anggota MPR atau DPR, maka kita harus punya cita-cita bahwa bangsa kita harus maju, makmur, adil, dan sejahtera. Kalau bisa bangsa kita memiliki pembantu rumah tangga dari luar negeri. Itulah pemikiran seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Jangan menjual rakyat ke luar negeri, kemudian menipu rakyat, memudai rakyat dengan mengatakan bahwa Anda, wahai para TKW, sebagai pahlawan devisa negara. Ini karena kita sebagai pemimpin orang yang sangat lemah, orang yang sangat picik. Kita menjual rakyat kita ke luar negeri, tetapi mereka kita tipu dengan kita katakan sebagai pahlawan devisa negara. Seharusnya menjadi seorang pejabat tinggi negara, mikir kesejahteraan rakyat. Rakyat harus makmur, rakyat harus naik martabat dan derajatnya. Mereka harus memiliki pembantu dari luar negeri, mungkin pembantu dari Cina, pembantu dari Eropa, atau pembantu dari Australia, pembantu dari orang-orang Korea atau Jepang. Jangan malah menjual rakyat ke luar negeri sebagai TKW, kemudian ditipu, dielu-elukan sebagai pahlawan devisa negara. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, mari kita ingatkan para pejabat kita, para petinggi di negeri ini, agar mereka sadar dan punya rasa malu. Malu karena kita ini masih belum bisa apa-apa. Kita belum memiliki ketahanan dalam segala hal. Bahkan kita saat ini sudah ingin impor pangan dari luar negeri. Mengapa harus impor pangan dari luar negeri? Ya, rumusnya sederhana. Kalau kita menghasilkan pangan sendiri, lalu bagaimana nih para pejabat untuk melakukan perdagangan? Kan nggak ada keuntungan bagi para pejabat. Lebih baik impor dari luar negeri, ada transaksi perdagangan yang menguntungkan, Masya Allah. Ataukah kita harus betul-betul mendidik rakyat kita, pertaniannya agar maju, benar-benar maju, hingga setiap pertanian mampu diekspor ke luar negeri, agar peternakannya juga mampu diekspor ke luar negeri, kemudian perikanan, hasil laut, agar mampu semuanya diekspor ke luar negeri. Jangan malah punya pemikiran yang terbalik, pemikiran sesaat. Kalau pemikiran itu sesaat, Masya Allah, kita pikirkan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Kalau negara kita sudah kita peras, kita ambil sari patinya, nanti anak cucu kita akan merasakan ampasnya doang. Oleh sebab itulah, ini adalah kewajiban kita, memberikan nasihat kepada para petinggi di negeri ini. Masalah nasihatnya diterima atau tidak, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita, memberikan nasihat dengan baik dan benar. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim.